Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Revano Putra Hananto dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan presentasikan tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Langsung saja kita ke pembahasan terlebih dahulu, pembahasan teori. Untuk pulse width modulation atau PWM, ini adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal analog secara efektif menggunakan sumber sinyal digital. Teknik ini digunakan dalam banyak aplikasi, mulai dari mengontrol kecepatan motor DC dan meredupkan LED hingga sistem elektronika daya yang lebih kompleks. Cara kerja PWM sendiri itu, PWM bekerja dengan menyalakan on dan mematikan off sinyal digital secara cepat. Nilai analog ditentukan oleh perbandingan antara waktu on, lebar pulsa terhadap periode sinyal yang perbandingan ini disebut duty cycle. Aplikasi duty cycle sendiri yang lebih tinggi menghasilkan tegangan atau daya rata-rata yang lebih besar yang diberikan ke beban. Lalu kita ada encoder 2 pin. Encoder adalah perangkat elektromekanis yang mengubah gerakan linear atau rotasi menjadi sinyal digital. Encoder 2 pin biasanya mengacu pada encoder incremental tipe magnetik atau optik yang memiliki dua output, yang sering disebut channel A dan channel B. Fungsinya, kedua channel ini menghasilkan sinyal gelombang kotak square wave yang memiliki perbedaan fase sebesar 90 derajat. Perbedaan fase ini memungkinkan microcontroller menentukan kecepatan dan menghitung jumlah pulsa dan arah rotasi dengan melihat channel mana yang memimpin. Metode ini dikenal sebagai quadrature encoding. Penggunaan umum encoder digunakan untuk mengukur kecepatan motor dan memberikan umpan balik posisi pada sistem kontrol. Lalu ada MATLAB function none to zero, yaitu seperti katanya none itu not a number dalam MATLAB. Ini adalah nilai floating point khusus yang digunakan untuk menunjukkan hasil yang tidak terdefinisi atau tidak dapat dipresentasikan, misalnya membagi 0 dengan 0 atau mengambil algoritma dari angka negatif. Fungsi none to zero berarti proses mengganti semua nilai none dalam matriks atau array menjadi angka 0. Cara umum untuk melakukannya di MATLAB adalah dengan menggunakan fungsi isNone untuk membuat logical mask, lalu melakukan indexing atau menggunakan fungsi fill missing. Lalu untuk kodenya sendiri kurang lebih seperti ini, yaitu A dalam kurung isNone dalam kurung A tutup kurung sama dengan 0 titik koma, mengganti semua nilai none pada array A menjadi 0. Lalu alasan penggunaannya sendiri itu, nilai none dapat mengganggu operasi matematika berikutnya atau visualisasi data, sehingga biasanya dibersihkan dengan menggantinya menggunakan nilai default seperti 0, terutama pada pemrosesan data dan simulasi. Lalu untuk konsep saturation dan integral anti-window, yaitu konsep ini sangat penting dalam implementasi praktis sistem kontrol, terutama dengan controller PID, proportional integral derivative, yaitu yang pertama saturasi atau saturation. Saturasi mengacu pada batas fisik dari aktuator atau perangkat keras yang mengendalikan proses, misalnya motor katup atau sumber daya. Efek sinyal kontrol yang dikeluarkan oleh controller, misalnya perintah tegangan untuk motor, terbatas pada nilai maksimum dan minimum fisik yang dapat diberikan oleh aktuator, misalnya antara minus 12 volt hingga plus 20 volt. Jika controller menghitung sinyal yang melebihi batas ini, misalnya 15 volt, aktuator hanya dapat memberikan nilai maksimumnya 12 volt. Ini menciptakan perbedaan antara sinyal kontrol yang diberitakan dan sinyal kontrol yang sebenarnya diberikan. Integral anti-window adalah strategi
yang digunakan untuk mencegah masalah yang disebabkan oleh saturasi, terutama pada komponen integral dari controller PID. Window penumpukan integrator. Ketika output controller mencapai batas saturasi, misalnya 12 volt, dan sinyal error masih tinggi, aktuator sudah bekerja pada kapasitas penuh. Namun komponen integral yang harus mengakumulasi error seiring waktu akan terus tumbuh atau menumpuk. Meskipun tidak ada lagi daya tambahan yang dapat diberikan ke sistem, ketika error akhirnya berubah arah. Integral yang besar ini harus dikembalikan di unwound. Ketika nilai yang wajar sebelum sinyal kontrol dapat bergerak kembali ke rentang non saturasi, hal ini menyebabkan overshoot atau respon berlebihan yang besar dan respon sistem yang lambat. Anti-window adalah teknik anti-window seperti back calculation atau conditional integration. Diterapkan untuk menghentikan atau membatasi akumulasi integrasi error kapanpun sinyal output controller berada dalam kondisi saturasi. Lalu kemudian definisi kontrol PID sendiri, kita akan membahas konsep dasar PID, yaitu definisinya kontrol PID adalah algoritma pengendali yang mengkombinasikan tiga komponen, yaitu proportional, integral, dan derivatif untuk mengoptimalkan respon sistem. Lalu untuk komponen proporsional ini memberikan respons banding dengan error saat ini, mempercepat respons sistem tetapi dapat menyebabkan osilasi. Jadi meskipun responnya lebih cepat untuk komponen proporsional, tetapi ada kekurangannya, yaitu menyebabkan osilasi. Lalu kemudian ada komponen integral, yaitu mengeliminasi error steady state dengan mengakumulasi error sebelumnya, membantu mencapai set point yang tepat. Lalu kemudian ada komponen derivatif, yaitu merespon terhadap laju perubahan error, memprediksi perilaku sistem, dan meredam osilasi. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat project, yaitu project PID speed dan juga PID ENC. Kita akan simulasikan project kita kali ini dengan menggunakan software MATLAB Simulink. Lalu kita akan upload pada motor seperti itu. Kita akan upload pada Arduino 2560 kalau tidak salah untuk mengoperasikan motor. Dan kurang lebih kita akan menggunakan MATLAB function, dan seperti yang kita lihat untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk scope-nya seperti ini, dan juga untuk value konstannya seperti ini. Kita akan pasang di sini, sini, dan sini. Oke, langsung saja kita ke MATLAB Simulink-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah di Simulink. Kita sudah berada di MATLAB Simulink, dan karena ini hanya menambahkan PID speed, jadi untuk sebelumnya kita sudah buat dari video sebelumnya, kita akan gunakan filenya yang sama dan hanya menambahkan PID speednya saja. Kita langsung saja buat, kita lihat untuk set pointnya. Kita gunakan Goto, kita beri SP, lalu kita gunakan zoom, lalu kita error, kita gunakan delay, dan kita setting value-nya ke angka 1. Kemudian MATLAB function, jangan lupa kita geser terlebih dahulu.
Kita beri konstan terlebih dahulu, lalu kita akan beri slider. Kita klik 2 kali slider, lalu kita klik konstan tadi, kita konekkan. Lalu kita lihat untuk minimalnya 600, minimumnya minus 600. Untuk maksimumnya 600. Kita apply lalu sudah. Jika sudah seperti ini, kita langsung kita tambahkan blok produk. Bisa pakai produk, bisa pakai produk juga, bisa pakai, kita beri konstan. Kita tarik SP tadi, set point, ke dalam zoom, lalu kita lurus seperti ini. Lalu untuk error, kita beri zoom, add zoom, kita kopas, kita beri delay lagi. Lalu kita tarik delta time dari project sebelumnya. Kita gunakan produk. Kita tarik delta time lagi. Kita gunakan minus di sini. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan saturasi.
kita kopas. Lalu goto. Kita kopas zoom. Kita tambahkan 3 input, lalu kita akan tarik ini ke sini. Kita tambahkan goto dengan PID. Lalu kemudian kita akan gunakan raw speed. Kita di sini menamakannya speed. Jadi dapat speed itu dari delta ENC dan delta time. Kita langsung saja tarik garis seperti ini, lalu seperti ini. Lalu kemudian jika sudah jadi seperti ini, kita akan ubah MATLAB fungsinya ini. Kita akan tulis none to 0, kita samakan. Menjadi 0.
jika U angka normal maka Y sama dengan U. If is none, else Y N. Kita update model. Lalu kita akan kembali ke sini. Lalu kita akan buat seperti ini. Kita akan gunakan slider. Kita kopas. Kita buat 3. Klik 2 kali. Kita arahkan ke sebentar. Sepertinya ada yang kurang. Kita lupa menambahkan kita berikan konstan terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita klik 2 kali pada slider tadi. Kita berikan pada konstan yang ini, connect. Kita lihat untuk minimumnya itu 2, maksimumnya 2, minimumnya 0. Lalu kita double klik lagi, kita konekkan lagi, kita lihat 2 juga, lalu yang terakhir 1. Jika sudah seperti ini, kita akan buat display. Kita beri SP. Lalu kita kopas terlebih dahulu semuanya. Kita buat display.
kita beri scope, lalu kita ubah ke speed, lalu error, lalu INC, lalu kita sambungkan semuanya pada display masing-masing, lalu kita sambungkan ke scope. Jika sudah seperti ini, kita kopas semuanya. Kita akan buat satu lagi. Kita akan gunakan P, kita akan ubah PID, PI, dan T. Kita play, lalu kita akan gunakan ini. Jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk hardware settingnya. Kita gunakan hostport, kita ubah manual specify, kita cek COM berapa. Lalu untuk modulnya kita menggunakan Arduino Mega 2560, dan juga untuk stop time-nya INF. Lalu breadweight-nya kita gunakan angka seperti ini. Jika sudah, kita apply, kita run on board, lalu kita monitor and tune seperti itu. Dan kita bisa lihat untuk gelombangnya seperti apa. Kita bisa lihat pantau pada scope di samping sini. Oke, langsung saja ke simulasinya. PID speed control ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC agar sesuai dengan nilai set point yang kita inginkan. PID terdiri dari 3 bagian, yaitu KP, KI, dan KD. KP atau proportional berfungsi mempercepat respon motor. KI atau integral menghilangkan sisa error agar kecepatan motor benar-benar tepat. Lalu ada KD atau derivatif membantu menstabilkan sistem dan mengurangi overshoot. Lalu sinyal PID yang sudah dijumlahkan akan melewati saturator untuk membatasi output. Lalu motor mengirim sinyal feedback speed ke pengendali untuk memastikan kecepatan tetap stabil. Lalu scope ya seperti yang kita lihat untuk melihat grafik respon kecepatan. Oke, untuk simulasi percobaan keduanya yaitu PID posisi NC. Sebenarnya ini mudah sekali, yaitu kita hanya mengubah pada bagian speed tadi atau raw speed ke INC seperti ini. Kita langsung saja ubah untuk percobaan kedua. Kita pilih INC. Nah, langsung saja kita simulasikan pada video berikut ini. Pada percobaan ini, kita melakukan uji kontrol posisi menggunakan encoder. Encoder digunakan sebagai sensor untuk membaca perubahan posisi motor secara real time, kurang lebih seperti itu. Dan grafik bisa kita katakan nanti menunjukkan perbandingan antara posisi referensi set point dengan posisi aktual yang dibaca oleh encoder. Dari tampilan grafik, kita dapat melihat bagaimana sistem mengikuti perubahan posisi yang diperintahkan, serta mengevaluasi apakah responnya sudah cepat, akurat, dan stabil. Kurang lebih seperti itu, dan percobaan ini penting untuk memastikan bahwa motor dapat bergerak ke posisi yang tepat sesuai dengan perintah kontrol yang diberikan. Mungkin cukup sekian penjelasannya. Langsung kita bisa lihat kurang lebihnya seperti ini.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan menonton video kali ini. Saya pamit undur diri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.